Baik, terima kasih Mas Gusti untuk kesempatannya. Pada hari ini saya akan sharing sedikit eh, tentang ini sebenarnya tentang motor listrik. Cuman judulnya ini terlalu wow ya dari Mas Gusti. Oke, baik. Apa itu motor listrik? Oke. Motor listrik merupakan eh, kendaraan yang ditenagai oleh motor listrik. Beda dengan konvensional, di mana konvensional itu menggunakan bahan bakar fosil untuk menggerakkan roda. Sedangkan di motor listrik ini dia menggunakan eh, motor yang menggunakan listrik sebagai tenaga untuk menggerakkan rodanya. Kemudian eh, untuk konsumsi dari motor listrik sendiri, dia menggunakan baterai sebagai sumber energi. Kemudian tidak ada emisi gas buang, beda dengan motor konvensional, dia yang eh, menghasilkan gas buang yang dapat merusak lingkungan. Motor listrik ini tidak ada gas buang sama sekali, hingga membuat motor listrik itu ramah terhadap lingkungan. Oke, berikut merupakan ilustrasi dari gambar motor listrik ya. Bentuknya sama seperti motor konvensional, cuman bedanya dia bisa dicas ya, kayak cas handphone gitu. Ada colokannya, jadi bisa dicas di mana aja. Mungkin motor listrik itu ciri-cirinya ya sama aja ya sebenarnya. Cuman eh, lebih kelihatan futuristik aja, lebih menarik gitu dibandingkan dengan motor konvensional. Eh, Kenapa orang-orang harus mulai pakai motor listrik? Ya pastinya motor listrik itu yang pertama polusi udara ya. Motor konvensional seperti yang kita lihat pada gambar itu menghasilkan udara kotor, gas buang seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida yang dapat mencemari udara dan berkontribusi pada masalah perubahan iklim. Kalau di motor listrik itu nggak ada asapnya, dan itu sangat bagus untuk kesehatan eh, lingkungan ya. Yang kedua, kesehatan manusia. Banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa paparan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang terhadap gas-gas yang dihasilkan oleh kendaraan berkonvensional itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, dan juga bisa menyebabkan bahaya pada penyakit kanker. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Di motor konvensional ini karena dia menghasilkan gas buang yang sangat berbahaya, itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada eh, kerusakan pada hutan, kerusakan buruk pada tanaman hayati, dan juga pengasaman air tanah. Kemudian apa itu keuntungan motor listrik? Oke, yang pertama, yang pastinya penurunan emisi karbon, karena di motor listrik itu tidak ada gas buang, jadi secara otomatis akan membantu dalam menurunkan eh, pencemaran emisi. Yang kedua, hemat biaya. Ya. Seperti yang kita ketahui, motor listrik itu dari segi biaya itu lebih hemat daripada motor konvensional karena kita tidak perlu untuk mengisi bensin. Sebagai perbandingan, motor listrik dengan eh, kapasitas baterai itu di 3 kWh misalnya, untuk 1 kWh-nya bisa kalau kita ngisi itu di top 10 itu sebesar kira-kira 1.500 ya, dikali 3. Jadi untuk sekali pengisian full dari 0 sampai ke 100% itu di 3 kali 1.500, 4.500, lebih kurang 5.000 ya untuk sekali charge itu. Dan untuk eh, 3.000 atau 3 kWh tadi, motor listrik rata-rata bisa berjalan di
120 sampai dengan 130 kilometer. Kalau untuk motor konvensional yang paling irit mungkin kita ambil contoh motor apa Honda Beat ya. Itu di 1 liter bensin dia dapat berjalan di rata-rata di 45 sampai dengan 55 kilometer. Dimana kalau kita bagi itu eh, per kilometernya itu 180-an sampai dengan 200 rupiah per kilometer. Kalau motor listrik di angka 30 sampai dengan 50 kilometer. Dari situ saja sebenarnya kita sudah bisa hitung biaya penggunaan motor listrik itu 3 sampai 5 kali lebih hemat dibandingkan dengan biaya motor konvensional. Selain itu juga motor listrik tidak perlu maintenance rutin seperti ganti oli mesin, ganti oli kopling dan lain-lain. Jadi itu juga cukup menghemat. Misalnya starter kalau yang motor konvensional kita perlu ganti rutin oli mesin itu sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali tergantung kilometer. Di motor listrik itu tidak perlu. Mungkin kalau yang lainnya sama ya kayak kampas rem dan lain pengecekan yang lain-lain itu sama sebenarnya. Cuman bedanya di oli karena di motor listrik tidak ada oli mesin. Kemudian diam dan efisien. Diam di sini maksudnya motor listrik itu tidak bersuara, jadi dapat mengurangi bising di jalan ya. Beda dengan motor konvensional yang eh, ada suaranya, apalagi kalau yang motor 2 tak itu sangat ribut. Itu kalau di jalan sangat mengganggu. Di motor listrik itu tidak ada suara sama sekali. Dan juga efisien karena motor listrik itu dia eh, sudah langsung porsi tinggi di putaran bawah, jadi ketika digas itu langsung terasa hentakannya. Beda dengan motor konvensional itu perlu waktu untuk dapat eh, pasti tertentu. Kapan waktu terbaik untuk membeli motor listrik? Eh, yang pertama pastinya ketika ada uangnya ya. Karena kalau tidak ada uangnya itu jangan coba-coba beli, nanti bisa buat uang kita menjadi minus. Yang kedua, sesuai kebutuhan sehari-hari. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membeli motor listrik, kita harus perhitungkan dulu kebutuhan sehari-hari kita seperti apa. Apakah kita tipe orang yang tiap hari ke kantor itu rutin dengan jarak yang jauh misalnya, dan apabila kita hitung-hitung dengan motor konvensional itu biayanya cukup besar, maka mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan motor listrik karena motor listrik sendiri itu hemat biaya ya, jadi seperti yang kita jelaskan, dan juga minim perawatan sebenarnya. Tidak perlu dipanaskan juga untuk motor listrik itu beda dengan motor konvensional. Jadi kita harus panaskan agar olinya panas gitu baru bisa dipakai. Motor listrik nggak perlu dipanaskan, dari awal kita langsung bisa pakai. Kemudian ketika ada insentif dan keringanan pajak dari pemerintah ya. Mungkin zaman sekarang ya banyak negara-negara modern itu pemerintahnya mulai menggalakkan masyarakatnya untuk beralih dari motor konvensional kepada motor listrik. Mereka banyak eh, memberikan beberapa insentif seperti keringanan pajak, atau potongan harga dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat itu beralih kepada kendaraan yang ramah lingkungan ya. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya juga ada program seperti itu sekarang ya. Jadi di satu KTP itu dapat bantuan subsidi dari pemerintah 7 juta ya, 7 juta. Selain dapat bantuan, pemerintah juga kasih keringanan pajak. Jadi di sekarang itu untuk motor listrik pajaknya per tahun mungkin kalau sekarang di 35 sampai dengan 50 ribu per tahun ya, satu motor. Kalau yang konvensional mungkin rata-rata bisa di 200 sampai ya, 500 mungkin ya rata-rata yang motor 125 sampai 150 cc ya. Itu cukup membantu meringankan.
kemudian siapa yang bisa pakai motor listrik. Oke. Yang pastinya sama dengan motor konvensional, yang bisa pakai motor listrik harus harus pria dan wanita dewasa dan cukup umur dan juga memiliki SIM C. Jadi sama aja sebenarnya SIM C dan untuk orang yang pakai motor listrik maupun yang pakai motor konvensional. Yang kedua, ibu-ibu yang paham aturan berlalu lintas yang benar ya. Karena banyak kita temui itu emak-emak itu kalau bawa motor suka aneh. Sen kanan kadang dia belok kiri itu. Itu jangan tiba-tiba pakai motor listrik karena motor listrik sendiri itu dia gasnya tuh dari awal tuh udah langsung menghentak. Karena kalau misalnya bawanya nggak benar itu bahaya karena bisa menyebabkan kecelakaan ya. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan ketika membeli motor listrik ya. Eh, yang pertama tadi kebutuhan sehari-hari ya. Kita harus perhatikan kebutuhan kita seperti apa. Apakah perlu untuk eh, pindah ke motor listrik atau tetap di motor eh, mesin atau konvensional. Kedua, kapasitas baterai. Ya, kapasitas baterai merupakan hal yang sangat penting ketika kita pertimbangkan ketika kita ingin membeli motor listrik. Karena kapasitas baterai itu yang akan menentukan berapa jarak tempuh yang akan kita capai untuk sekali pengecasannya. Semakin besar kapasitas baterai, semakin besar jarak jarak tempuh motor listrik. Tapi itu juga tergantung sih sebenarnya dari gaya berkendara kita sama daya daya dari motornya. Kemudian jenis baterai, jenis baterai juga sangat mempengaruhi ya keputusan kita dalam membeli motor listrik. Ada beberapa jenis baterai yang dijual di pasaran seperti baterai kering atau SLA, kemudian ada lithium, kemudian ada grafin. Untuk yang bagus itu sebenarnya di baterai lithium ya, karena selain daya tahannya yang lama, jadi kapasitasnya yang besar juga dan bobotnya yang ringan ya. Jadi mungkin kalau mau beli motor listrik itu diperhatikan juga baterainya apa yang dipakai. Beda dengan baterai kering atau SLA itu dia selain bobotnya berat, kapasitasnya juga kecil dan dia tahannya biasanya eh, cukup apa sebentar cepat rusak. Jadi paling tahan itu mungkin 3 sampai 6 bulan. Kalau udah setahun tuh udah bagus ya karena kadang banyak eh, ditemui kendala itu gembung baterainya kalau untuk yang baterai kering ya. Eh, itu jenis baterai, kemudian jarak tempuh motor listrik ya tadi jika kita membeli motor listrik kita juga harus perhatikan tuh jarak tempuh yang bisa dicapai oleh motornya karena kan itu juga menjadi pertimbangan kita dalam membeli. Makin jauh jarak tempuh tuh semakin bagus ya sesuai dengan kebutuhan kita juga sebenarnya. Kemudian daya listrik rumah juga penting. Jangan sampai nanti kita membeli motor listrik itu tapi daya rumah kita tuh nggak cukup karena untuk mengecas motor listrik itu membutuhkan eh, daya listrik yang cukup tinggi ya mungkin bisa memakan 450 watt ya untuk sekali cas sampai dengan 800 watt ya. Jangan sampai nanti udah motornya udah terbeli ternyata listrik di rumah itu tidak bisa untuk dicas, mengecas motornya sering dikulet gitu. Masa harus numpang di tetangga kan nggak mungkin ya. Oke. Kemudian controller ya, controllernya juga salah satu komponen yang penting yang perlu kita perhatikan di dalam membeli motor listrik ya. Controller ini fungsinya mengatur eh, apa tarikan ya, tarikan gas itu. Jadi dia bisa mengatur seberapa halus, seberapa lembut ketika kita buka gas itu jalan motornya seperti apa. Apakah semakin menghentak, yang makin bagus itu ialah yang mendekati motor konvensional, jadi dia halus, ya. Bukanya pelan-pelan dan jalan motornya pun apa sesuai dengan tarikan gas yang kita buka. Itu semakin bagus, semakin halus, semakin bagus untuk kontrolnya. Kemudian charger juga penting. Eh, Ketika kita membeli motor listrik itu, perhatikan chargernya apakah dia chargernya fast charge atau charger yang biasa, karena
Kalau motor listrik yang dengan kapasitas baterai yang besar itu membutuhkan waktu ngetes yang cukup lama, itu bisa bisa 3 jam sampai 12 jam tergantung charge-nya. Kalau chargernya yang biasa mungkin bisa memakan waktu lebih lama, mungkin bisa 10 jam, 12 jam untuk sekali pengecasan dari 0 sampai 100. Kalau untuk fast charge sekarang mungkin bisa 3 jam itu sudah penuh ya. 3 jam atau mungkin kalau di KPLU itu ada yang besar untuk charge-nya. Cuman itu cuma bisa pakai mobil. Untuk motor kayaknya belum ada. Karena motor dia nggak masih terbatas untuk penerimaan input charge-nya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan itu adalah panel display. Panel display itu kayak speedometer tuh kalau di motor konvensional yang menampilkan info-info penting di kendaraan kayak speed kita saat berkendara, kemudian status baterainya, kemudian lain-lain infonya itu sangat penting karena kalau panel display yang bagus itu ketika cahaya matahari sangat terang atau silau itu dia tetap terlihat info-info di panel displaynya, jadi sangat penting juga kita pertimbangkan atau perhatikan dalam memilih listrik. Oke, nah ini gambar dari konsolnya ya. Jadi seperti ini kira-kira tampilan dari controller itu. Di sini foto EM100. Ini controller yang banyak direkomendasikan dari sama reviewer-reviewer ya. Karena dia sangat halus itu untuk tarikannya. Selain foto EM100 juga ada Nanjing ya. Jadi yang rekomendasikan untuk kita pilih ya. Kemudian baterai ini gambar dari motor. Ini macam-macam sebenarnya baterainya. Yang penting isinya sih yang penting sebenarnya. Ini cuman apa namanya casing dari baterainya. Baterai contohnya gambar seperti ini. Kemudian merek motor listrik buatan Indonesia sebenarnya ada banyak motor listrik buatan Indonesia. Mungkin di sini kita cuman kasih contoh tuh ada dua ya. Pertama tuh Gesit. Gesit sendiri merupakan motor listrik buatan Indonesia atau motor buatan lokal. Sudah banyak mungkin di antaranya ya, di daerah-daerah itu. Untuk di Pekanbaru sendiri itu udah ada juga Gesit. Ya, Gesit ini dia untuk motornya itu dia buat tenaga 2000 watt ya. Nah, itu cukup besar dan cukup mumpuni lah, apalagi untuk di tanjakan ya, karena memang kendala di motor listrik ini kadang nggak kuat di tanjakan ya. Kenapa nggak kuat? Karena memang daya atau mesinnya, tenaga motornya itu kecil. Nah, ternyata yang motor-motor yang harga murah itu, dia motornya di 1000 watt ke 1200 sampai 1500, jadi agak kurang kuat untuk nanjak. Tapi kalau untuk gesit ini di 2000 tuh jualnya udah cukup ya, udah cukup mumpuni untuk kegiatan sehari-hari. Buat nanjak pun juga oke. Kemudian untuk baterai sendiri di gesit ini dia ada bisa diisi satu baterai atau bisa diisi dua baterai. Kapasitas masing-masing baterai itu di 22 Ah, di mana di 22 Ah ini gesit itu bisa menempuh jarak eh, antara 40 sampai 50 kilometer ya untuk satu baterai. Kalau untuk dua baterai bisa 80 sampai dengan 100 kilometer tergantung gaya berkendara juga. Motornya ada di tengah ya, ada di tengah motornya. Jadi bukan di roda, tapi di tengah motornya. Kemudian untuk di tenaganya disalurkan ke roda pakai pel. Untuk harga sendiri gesit ini cukup mahal. Di satu baterai itu dia range-nya di 28 sampai 30 juta. Untuk dua baterai di 37 sampai 38 juta. Satu baterainya di pasaran sekarang harganya di 7 juta. Jadi harganya cukup mahal. Dan tampilannya juga menarik ya, kayak Honda Vario sebenarnya kalau kita lihat tampilan motor bagus ya. Kalau di timur juga sudah dapat subsidi ya. Kalau dikurangi sama subsidi, mungkin harganya bisa
Untuk yang satu baterai di 21 juta. Jadi kalau yang dua baterai di 30 juta, atau 28 juta. Yang kedua, ada Polytron. Ini juga merek lokal ya. Ini juga bagus sebenarnya motornya. Lagi tren sebenarnya. Banyak yang lagi nyari-nyari ini dari Polytron. Kenapa banyak yang dicari? Karena harganya lebih murah. Polytron ini di harga kalau sekarang tuh kalau range-nya di 20.500.000 sampai dengan di 22 juta, belum dikurangi subsidi. Kalau dikurangi subsidi itu bisa di 13.500.000 sampai 15 juta. Jadi harganya cukup murah sebenarnya. Selain harganya murah, dia juga motornya juga besar, tenaganya di 3.000 watt, dan ini cukup kuat untuk segala medan sebenarnya. Untuk nanjak pun bisa, untuk dibawa lari pun bisa, karena oh ya, tadi speednya bisa sampai di 96 kilometer per jam speednya. Di Gesit tadi maksimum speednya di 70 kilometer per jam. Selain dari motornya yang besar, baterainya juga besar di 55 Ah ya. Jadi kalau untuk 55 Ah, baterainya jenisnya baterai tanam, jadi nggak bisa dibuka cabut. Kalau Gesit tadi masih bisa dibuka cabut. Kalau Polytron itu tidak. Cuman kekurangannya Polytron itu dia sistemnya sistem sewa. Jadi baterainya kita beli motornya tidak include dengan baterai, jadi baterainya kita sewa per bulannya 200.000, dan itu eh, perjanjian dengan pihak Polytron. Kita harus kontrak 3 tahun, jadi selama 3 tahun kita harus sewa dulu baterainya. Nanti setelah 3 tahun itu kita bisa perpanjang sewanya, atau kita bisa nggak perpanjang sewanya tapi harus beli baterainya. Baterainya sendiri itu cukup mahal ya. Untuk Polytron ini baterainya di 17 juta. Jarak tempuhnya cukup jauh ini, di 130 kilometer untuk sekali pengecasan full untuk 100% ya. Jadi cukup jauh, 130. Tenaganya juga ada, tampilannya juga bagus. Ya, ini sekarang ini motor yang cukup menarik. Cuman minusnya di deck itu, di jok depan, deck deck kaki itu terlalu tinggi, karena kan baterainya di situ ya, di bawah situ. Jadi kaki kita agak 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 naik lutut kita itu, kita menderainya. Untuk orang-orang yang tingginya 180 ke atas itu mungkin sangat tidak nyaman pakai motor ini ya. Nah, cara merawat motor listrik, eh, yang pertama, jadi di motor listrik itu ada MCB-nya untuk memutus arus ke baterai ke mesin. Itu mungkin bisa dimatikan MCB-nya kalau misal tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama, yang itu bisa di MCB-nya bisa kita off-kan. Untuk yang baterai tanam tadi seperti Polytron. Dan kalau yang baterainya bisa dicabut buka, bisa dicabut aja baterainya. Kalau misalnya kita eh, motor tidak dipakai dalam waktu yang lama, jadi buka aja baterainya. Yang kedua, hindari pengecekan yang terlalu lama. Walaupun sebenarnya di motor listrik itu udah ada sistem cut off ya, jadi dia bisa mutus arus sendiri kalau kita cas terlalu lama. Ya, tapi eh, sebaiknya kita untuk menjaga agar lebih awet, ya hindarilah untuk mengetes overcharge itu. Walaupun sudah ada cut off ya, tapi tetap kita harus hindari agar motor dan baterainya tetap awet. Yang ketiga, selalu cek sistem pengereman, karena kadang kita lupa ya, karena nggak ada cek rutin per bulan motor listriknya. Kalau di motor konvensional kan kita biasa perlu sebulan sekali itu ganti oli, dan sekalian mungkin ketika ganti oli dicek juga tuh remnya sama apa bengkel gitu, dicek juga. Dan kalau motor listrik karena nggak pernah ke bengkel, jadi kita yang harus sadar, aware terhadap kondisi motor kita tuh sering-sering dicek. Apalagi pengereman itu sangat penting. Apabila kita remnya blong, kita di jalan itu sangat berbahaya. Yang ke hindari banjir, yang
dalam ya, banjir dalam. Tapi kalau banjirnya nggak terlalu dalam sebenarnya nggak apa-apa, masih di roda itu nggak apa-apa. Yang bahaya itu sebenarnya kalau dia udah melebihi eh, udah sampai ke sekat terus dayanya, karena itu kalau ketika itu masuk air tuh bahaya, bisa konslet ya motornya. Eh, itu aja sih, eh, sedikit tentang sharingnya. eh ya mungkin terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mas Gusti ya. Iya, berliput dan gitu. So much for his sharing about the motorcycle. Now we're going to the question and answer session ya. We So, Mas Boni, and everyone who's going to ask the question can raise their hands or just turn on the microphone and give the answer. Okay, we have like 15 minutes for question and answer, Mas Boni. The first question comes from Mas Hans. Yang jadi concern electrical device itu baterainya umurnya tidak panjang. Itu sudah ada form atau bengkel untuk ganti-ganti baterainya tah? Atau ada perusahaan untuk daur ulang baterai yang udah berumur atau sok atau mati? Gimana Mas Boni? Oke. Eh, untuk baterai ya benar memang di motor listrik itu dia umurnya tidak panjang ya. Tapi itu bisa kita prediksi sebenarnya. Jadi kita hitung-hitung tuh, hitung-hitung ketika kita pakai rata-rata kalau yang lithium ya, yang paling awet sekarang lithium. Nggak tahu kita teknologi masa mendatang itu seperti apa. Mungkin 10 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang udah manusia ada menemukan baterai yang bisa awet 10 sampai 15 tahun itu. Kalau sekarang mungkin yang paling bagus itu ya lithium ya. Lithium itu umur rata-ratanya di 5 tahun. Di 5 tahun umur rata-rata. Jadi itu bisa sebenarnya itu bisa kita perhitungkan. Ketika kita 5 tahun berarti itu baterainya udah wajib kita ganti. Karena kan memang nanti penurunan kapasitas ya pastinya. Karena sering kita pakai. Kita perhitungkan ketika kita ganti baterai itu apakah lebih murah biayanya dibanding dengan kita 5 tahun kita pakai bensinnya. Tapi kalau misalnya kita ternyata setelah kita hitung-hitung nih, kita dari tahun pertama kita hitung, ternyata lebih mahal pakai motor listrik karena 5 tahun harus ganti baterai karena kita jarang bepergian misalnya, maka itu sebaiknya jangan pakai motor listrik karena motor listrik ini sebenarnya tujuannya untuk mereka yang mobilitasnya tinggi, dibanding dengan bensin, lebih irit pakai motor listrik gitu sih, Mas. Kalau untuk daur ulang sendiri belum ada ya kalau sekarang. Heeh. Ini belum ada. Setahu saya ya belum ada sih. Kalau misalnya rusak ya ganti baru ya baterainya. Itu sih Mas. Gimana Mas Hans? Sudah menjawab belum pertanyaan ini? Oke, kita scroll lagi. Ini kalau ada kelewat, tanya ini aja ya, langsung ngomong aja. Pakai oli mesin nggak Mas Boni motornya? Gimana Mas? Sorry. Pakai pakai mesin, pakai oli nggak Mas motornya? Oh enggak, tadi kan kita itu kelebihan salah satu dari motor listrik itu nggak ada olinya. Jadi nggak ada perawatan rutin. Mungkin kita perawatannya cuma sekali setahun ya. Sekali setahun itu cek cek remnya, cek lampunya, itu sih paling. Untuk oli dan lain-lain kayak motor konvensional itu nggak ada. Baik, itu nggak pakai oli ya teman-teman. Jadi bisa consider untuk beli ini. Kalau emang suka lupa ganti oli. Nah, dari Mbak Afifa nih, Mas dipakai ke gunung kuat nggak gitu? Ya itu udah banyak sebenarnya di YouTube ya, review-review yang tas ke gunung ya. Dan memang kalau untuk di gunung, kalau kita ke gunung tuh lebih disarankan cek motornya yang dayanya itu 3000 watt ke atas ya. Karena kalau yang masih di 2000 watt ke atas, ke bawah, apalagi di 1500, 1000 gitu, memang nggak kuat. Tapi kalau 3000 kayak Polytron tadi, itu sangat kuat untuk nanjak ya. Apalagi yang 5000 itu sangat kuat sekali, maka bahkan setara dengan motor kalau di konvensional itu di 250 cc untuk yang motor 5000 watt.
Wah, Mas, berarti kalau misalkan rekomendasi Mas, motor untuk pulang mudik Mas, Jakarta, misalkan Semarang tuh apa ya Mas ya? Wah, itu kalau Jakarta Semarang jauh ya Mas ya. Jadi Eh, mungkin kalau bisa pakai Davigo ya Mas. Karena Davigo itu jarak tempuhnya cukup jauh di 250 kilometer untuk sekali pengecasan. Jadi kita bisa tuh dari Jakarta isi full, terus mungkin nanti berhenti di mana. Kita bisa cek juga sebelum berangkat, kita cek jarak Jakarta ke Semarang itu berapa kilo. Eh, Kemudian kita perhitungkan dari Jakarta ke Semarang itu kira-kira spot-spot atau tempat pengisiannya di mana aja. Misalnya pom bensin apa kita harus tandai. Kemudian ketika kita nanti mau istirahat, sekalian kita ngecas, misalnya istirahat makan, ngecas sejam atau 2 jam. Gitu. Dan juga untuk perjalanan jauh ya, kita juga harus cek charger kita. Kalau bisa kita pakai charger yang besar, yang fast charge. Itu biasanya banyak yang charger custom itu. Jadi bisa kita pertimbangkan juga. Sekali cas bisa 20 watt itu untuk daya inputnya. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan juga. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Viva, Mas, berarti minimal daya untuk di rumah berapa ya Mas ya? Kalau pengen beli motor listrik. Kalau biasanya ya, Mbak, itu di 450 biasanya untuk sekali cas ya motor kayak yang gesit itu di 450 watt untuk sekali pengecasan. Mungkin berarti minimalnya di 900 sebenarnya udah bisa. 900 sebenarnya udah bisa sih. 900 watt untuk daya rumahnya. Cuman kadang kan kita nggak ngecas motor listrik aja, kadang kita juga ngidupin yang lain kayak Magicom. Magicom itu biasanya di 80 sampai 100 watt ya biasanya Magicom ya. Kemudian AC, kalau AC-nya hidup ya gantian sama motornya, motornya dulu dicas kalau lagi ngecas. Kalau untuk Polytron tadi di 850, kalau untuk Polytron tadi untuk casnya. Jadi kalau 850 tentu nggak bisa kita pakai yang 900. Kita mungkin ya minimal di 1300 watt untuk yang Polytron. Itu sih, Mbak. Ini pertanyaan dari Mbak Fitri. Mas, Boni, dari Bekasi ke MP itu kuat apa enggak? Gimana, Mas? Tadi Mbak Fitri. Oh, ya, kalau dari Bekasi ke IMP di Cijantung, Jakarta Timur, naik motor listrik kuat nggak, Mas? Eh, Kuat sih sebenarnya tadi, Mbak. Kenapa kuat? Ya tadi kalau sebenarnya motor listrik ini kelemahannya di tanjakan ya sebenarnya. Kelemahan utama itu di tanjakan karena dia nggak banyak yang, apalagi motor-motor yang murah gitu ya, yang kecil tenaga motornya, yang 1.500 itu memang nggak kuat. Cuman kalau kita yang 2.000 ke atas harusnya udah kuat sih harusnya. Nanjak pun kuat harusnya. Dan juga baterai ya, baterainya pertimbangan juga. Jangan yang jarak dekat habis itu susah juga untuk dorong. Kita harus cek juga jarak tempuh kita mau kemana. Kita berarti kita tiap mengubah kebiasaan sebenarnya. Jadi sebelumnya kita kalau mau pergi ya tinggal jalan aja, panasin motor bentar, tinggal jalan. Nanti banyak pom bensin 1 kilo sekali, 1 kilo 1 kilometer itu udah ada pom bensin, jadi gampang kalau habis di jalan kita bisa langsung. Tapi kalau motor listrik ini beda kan, nggak nggak bisa dicas sembarangan itu motornya. Ya kita harus pertimbangkan juga jarak jarak yang mau kita tempuh itu berapa dan sisa baterai kita berapa. Kalau misalnya kita hitung-hitung ini nggak cocok nih, nggak bisa nih kayaknya, ya udah itu juga jadi pertimbangan motor listrik. Jadi ada perubahan kebiasaan, harus cek dulu Iya. jaraknya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau nanya, silakan. Yang ada masih penasaran, tadi Mas Boni bilang ada promo, ya, diskon 7 juta ya Mas ya, subsidi Oh iya, dari pemerintah sama biaya apanya, pajak. pajaknya 50.000 ya. Ya, untuk promonya sendiri itu berakhirnya tahun ini ya di Desember. Jadi pemerintah ada program subsidi 7 juta per KTP Hmm, untuk masyarakat yang mau beralih ke motor listrik ya, sampai Desember. ingat-ingat ya, akhir tahun. Oke, ada yang mau nanya lagi ya? Mas Boni, kalau misalkan motor listrik itu mudah untuk dicuri tidak sih Mas? eh Sangat sulit Mas ya.
dicuri. Oh, Tapi susah ya. kalau misalnya maling ya bisa-bisa aja sebenarnya. Itu juga nggak tahu sih, tapi belum ada sih kejadian motor listrik dicuri ya. Terus sekarang itu belum ada berita juga. Tapi sebenarnya bisa aja sebenarnya kalau eh, malingnya niat ya bisa aja sebenarnya. Cuman kalau untuk berita kecurian motor listrik itu sampai sekarang belum ada beritanya. Di teman-teman Karena kan dulu. dia kan pakai remote control ya. Tapi kalau yang pakai remote control sekarang memang agak sulit ya untuk dicuri itu. Mas, karena di motor listriknya apalagi Polytron itu dia di dalamnya udah ada GPS, udah ada aplikasi juga. Jadi kita bisa track motor kita di mana. Dia bisa nge-track suhu suhu baterainya di aplikasi, kemudian suhu motornya juga bisa dicek di aplikasi. Kemudian udah ada mapnya juga. Jadi di HP itu kita udah langsung ada map motornya lagi di mana, udah ada GPS-nya yang tertanam di situ. Jadi harusnya untuk safety-nya cukup baik ya. Wah, canggih sekali ya. Oh, pakai Polytron bisa foto-foto lagu favorit ya. Mau lagi diskris kok, boleh Pak Agung. Saya ya Pak Agung. Ya teman-teman, silakan. Ada yang mau tanya lagi, monggo. Mas Boni, jadi kalau teman-teman ada yang mau beli, ke mana nih Mas? Kira-kira Mas? Ada di e-commerce Eh, nggak Mas? banyak mas, banyak sekali. Apalagi banyak promo ya, apalagi kalau kita pakai kartu kredit, wah itu ada promonya, ada diskon besar-besaran itu di e-commerce, potongannya. Tapi kalau mau beli cash juga nggak apa-apa, atau ke dealer terdekat di kota masing-masing juga ada harusnya, udah banyak ya. Apalagi di Jawa tuh sangat banyak, beda dengan di Sumatera kan masih jarang untuk dealer motor listrik itu. Di Pekanbaru sendiri itu cuma ada Gesit sama Polytron, yang lain nggak ada. Ada Green Tech juga ada tuh di Pekanbaru, tiga ya. Ini kalau di Jawa udah banyak ya, udah berbagai macam merek ada kalau di Jawa. Harusnya gampang sih kalau dari mau beli motor listrik. Oh, pakai CC berapa Mas diskonnya Mas? Nggak tahu ya mas, itu beda-beda bank ya, nggak tahu juga. Cuman saya pernah lihat itu eh, yang dibeli-beli itu mereka diskon untuk kartu tertentu itu bisa potongannya 1 juta, bebas biaya bulanan juga 0% dan lain-lain, banyak promonya sih. Jadi Wah, harganya bisa lebih murah lagi ya kalau beli online. eh, Dan juga ada biasanya cashback di, juga. wah, gimana Mas cashback Mas? Di Tokopedia ada cashback. Cashbacknya bisa sampai 500.000 ya untuk pembelian motor listrik itu. Di Lumayan ya. Jadi strateginya teman-teman pemilihannya tahun Desember 12-12 e-commerce satu kayak gitu ya. Itu tambahan ya. dapat cashback juga juga dapat subsidi kan lumayan lah. Jadi ada potongan lagi dari pemerintah 7 juta tambah cashback yang Terus. cukup cukup dibantu. Boleh Mas Aha, daftar juga boleh Pak. Iya, ingat-ingat teman-teman, hanya sampai Desember 2023 promo berlaku. Boleh silakan lagi teman-teman yang mau nanya. Mungkin ada yang berencana membelikan eh, hadiah motor listrik ya untuk keluarga tercinta, untuk ibunya mungkin, istrinya. Ingat-ingat menggunakan CC di e-commerce di akhir tahun itu banyak diskon, promo dan cashbacknya. Biaya pajaknya hanya 50.000 ya setahun. Tidak perlu pakai oli. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Monggo. Ini kalau buat track-track kan enak nggak mas motornya? Track kan. Enak mas, karena apa? Karena torsinya gede kalau motor listrik itu. Jadi ketika kita buka gas tuh udah langsung nyentaknya langsung. Oke, tergantung settingan di controllernya sih sebenarnya. Sangat sangat enak sekali sebenarnya kalau pakai motor listrik itu. Karena tenaganya yang besar tadi. Cuman kelemahannya dia eh tadi stuck.
jadi nggak bisa speednya nggak bisa terlalu tinggi ya, di limit biasanya di 70 atau 60 kilometer tuh biasanya. Wah, berarti untuk yang mau belikan anaknya sekolah ya, bisa nih pakai motor listrik ya. Karena maksimal 70 kilo ya per jam ya. Iya, tergantung motor sih Oh, Mas. Cuman tergantung. rata-rata kalau yang menengah itu, yang motornya harga-harga menengah ke bawah itu biasanya ya segitu. Cuman kalau untuk yang kayak Polytron tuh di 95, ada lagi namanya Alpha One, Alpha Servo itu sampai di 125 kilometer per jam. Kencang memang motornya. Ada juga yang dari Malaysia itu di W Moto, W Moto E Draco itu bisa sampai di 150 kilometer per jam, sekali gas tuh langsung kencang itu. Tapi Wow. motornya memang belum ada di Indonesia ya jualnya. Tergantung motornya sih sebenarnya. Hmm. Jadi mungkin bisa jadi opsi ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, kalau yang membelikan motor untuk naik sekolah, jadi misalkan, mama mau les gitu, kan bisa di tracking maps-nya di mana, oh kamu main kemana gitu kan, mama kok belum pulang gitu mana gitu kan. Nah, terus nggak bisa mut-mutan, jadi kalau misalkan anak ngedetin ngetrek-ngetrekan, maksimal 70 kilometer ya. Lebih dari itu, gede-gede. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Silakan, satu penanya lagi. Oke, kalau nggak ada, kita bikin summary-nya. Silakan, Mas Boni. Monggo summary. Mungkin summary-nya ya, eh, karena sekarang apa namanya, zaman semakin maju ya, dan juga apalagi asap